Dan ini juga pendapat yang diambil oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Apa dalilnya? Perhatikan. Apa dalilnya? Di sini disebutkan berapa dalil, yaitu perkataan Ibnu Umar, lamma sa'alahu an rajulin arada an yuzawwija zaujata akhihi liyuhillaha lahu. Ketika Ibnu Umar ditanya oleh seorang laki-laki tentang seorang laki-laki yang menikahi wanita namun dengan niat nanti wanita itu akan dia ceraikan agar wanita ini bisa kembali ke suaminya yang pertama. Apakah itu dibolehkan? Kata Ibnu Umar, la, nggak boleh, illa nikah roghbah, kecuali nikahnya itu memang nikah roghbah. Nikah roghbah ini seorang menikah memang karena dia suka dengan wanita tersebut. Dia suka dengan wanita tersebut, itulah dikatakan pernikahan. Kemudian ditambah lagi, wa yudhafu ila dzalika ma fi hadzal naw' minan nikah minal ghasy wal khida'. Ditambah lagi, pernikahan seperti ini itu ada unsur pengkhianatan dan penipuan. Wa ilqal adawah wal baghdha, bisa menimbulkan permusuhan dan kemarahan. Wa idhabu siqati bainal muslimin, dan membuat orang-orang enggak percaya lagi dengan di antara masyarakat kaum muslimin, enggak percaya. Ini mau nikah betul apa enggak? Mau nikah betul apa enggak? Saya pernah ada punya teman orang Arab. Jadi dia minta dicarikan istri. Carikan istri. Saya nggak berani mencarikan. Mengapa? Khawatir diceraikan. Mereka tugasnya 4 tahun. Tugas 4 tahun, tinggal di Medan. Dikhawatir. Jadi saya katakan, nanti kamu talak istrimu. Ba'da tutalliquha. Nanti kamu cerai istrimu. Dia diam saja. Akhirnya teman yang lain mencarikan, dapat. Dan memang ternyata demikian. Setelah dia selesai studi, dicerailah istrinya. Demikian, dicerailah istrinya. Jadi para ikhwafidin azallahu wa iyyakum, ya. Akhirnya kalau terjadi seperti itu, setiap ada yang namanya orang Arab datang minta carikan jodoh, kita jadi was-was kan. Ini betul-betul mau nikah apa enggak? Betul-betul mau mencari seorang pendamping seorang istri apa enggak? Kadang-kadang kan ada juga di kaum muslimah ini yang penting orang Arab lah begitu. Kalau sudah ada, misalnya dari mana, Saudi Arabia, sepertinya milioner begitu. Kemudian semoga bisa dibawanya haji begitu, ya. Atau ada juga yang memperbaiki keturunan. Emang keturunan Indonesia nggak bagus apa? Kan ada juga itu ya, sukanya cita-citanya dapat suami yang bule, kenapa memperbaiki keturunan? Emang keturunan Indonesia nggak bagus-bagus juga, gagah begini. Dibilang untuk memperbaiki keturunan. Kalau memperbaiki berarti nggak bagus sebelumnya, begitu. Nah, demikian. Jadi para hafidin azallahu iyyakum, kalau sudah seperti ini kita nggak bisa percaya lagi, ya. Kalau sudah ada bangsa seperti ini menginginkan seorang calon istri, kita nggak sanggup. Kenapa? Dia khawatirkan jadi masalah. Kemudian dan fa inna hadzal naw' ajdar bil butlan min aqdatin al-mut'ah. Bahkan jenis seperti ini itu lebih parah, lebih besar kebatilannya dibandingkan mut'ah. Mengapa? Mengapa? Yaitu karena mut'ah itu alladzi yakunu bitaradi bainar rajuli wal mar'ati wa waliyuha. Karena kalau mut'ah itu sudah sama-sama ridho. Kalau mut'ah itu dikatakan batil. Laki-laki ridho nikahnya hanya 3 bulan. Perempuannya juga ridho dinikahnya 3 bulan. Walinya juga ridho dinikahi cuma 3 bulan. Namun yang ini nggak tahu. Ya. Jadi lebih parah dibandingkan mut'ah. Ketika dia diceraikan, oh rupanya mau nokoh rupanya. Begitu. Rupanya mau pakai anak saya hanya 3 bulan atau hanya 4 tahun. Tentu kalau seandainya dia tahu niat ini, dia tidak akan mau menikahkan anaknya kepada laki-laki tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, dalil yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kalian hingga dia suka terhadap saudaranya sebagaimana sesuatu yang dia suka untuk dirinya. Kalau seandainya dia tidak suka ada seorang laki-laki
menikahi kakaknya atau adiknya dengan cara seperti itu, maka seharusnya juga dia jangan lakukan itu kepada orang lain. Karena saya kira tidak ada orang tua yang mencintai anaknya kalau dia ngerti laki-laki itu akan menceraikan anaknya, kemudian dia rela menikahkan anaknya. Saya kira tidak ada kualitas orang tua seperti ini, kecuali kalau memang orang tua sudah sangat matre sekali, yang penting Arab begitu, atau yang penting ini, yang penting itu, yang penting duitnya ada. Jadi para ikhwafidin azallahu wa iyyakum, ini tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Jadi hukumnya bagaimana? Pernikahannya sah namun tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Kemudian yang keempat, zawajul urfi. Ini zawajul urfi tidak dikenal pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zawajul urfi ini menikah, ya, menikah tapi nggak resmi. Menikah tapi nggak resmi, maksudnya nggak resmi di sini bukan nggak tercatat, menikah tapi ya tidak memenuhi syarat-syarat pernikahan atau kumpul kebo lah kita katakan. Jadi seorang laki-laki perempuan ya mereka menikah begitu saja buat perjanjian. Nah, kita serumah ya melakukan apa yang dilakukan oleh suami istri, namun nanti kita menikahnya setelah kita selesai kuliah misalnya. Ini nikah urfi, ini jelas diharamkan, tidak dibolehkan. Ini sama dengan perzinahan, sangat jelas sekali. Tidak ada permasalahan, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Demikianlah ada 4 pernikahan, ya 5 pernikahan, di mana pernikahan tersebut pernikahan yang tidak dibolehkan, yang batil, ya, yang batil. Itulah. Ya, demikianlah kajian kita pada hari ini. Namanya juga hanya 20 menit ya. Iya, 20 menit. Saya kira itu sajalah ya sebagai tambahan-tambahan bagi kita, dan nanti insya Allah akan kita lanjutkan juga tentang ya masih seputar masalah pernikahan, fikih pernikahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim.